Kita di masjid yang kita cintai, Masjid Miftahul Ulum. Ya, bersyukur kepada Allah, semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan dengan tangan kita sampai di rumah Allah ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, waktu kita sampai mendekati Isya, jadi hanya kurang lebih 35 menit, maka kita akan ngaji tentang sesuatu yang istimewa. Kita akan bicara tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran At-Taubah, surat yang ayat yang ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang bulan yang hari ini kita berada di dalamnya? Inna iddatash syuhuri indallah ithna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. At-Taubah 36 Allah jelaskan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan. Berapa bulan, Bu? Yauma khalaqas samawati wal ard, telah Allah tetapkan setahun 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah lama banget. Minha arba'atun hurum, firman Allah mengatakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Apa, Bu? Istimewa. Bulan-bulan haram, bulan-bulan agung, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh. Zalika dinul qayyim, kata Allah, inilah ketetapan agama yang lurus. Sudah Allah tetapkan setahun 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Kemudian lanjutan ayat ini, jamaah rahimakumullah, zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian, jangan berbuat zalim, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kejahatan di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, kata ulama Quran, tapi maksudnya ketika kita melakukan kejahatan, dosa, maksiat, kezaliman di 4 bulan itu, hukumannya lebih Allah keraskan. Kata para ulama menjelaskan ayat ini, kalau kita melakukan suatu dosa di luar 4 bulan ini, digebuk dengan kayu kecil, Ustaz. Tapi kalau di 4 bulan ini, dosa yang sama kita lakukan dihantam dengan rotan besar. Karena dia Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah menyampaikan secara umum 4 bulan istimewa. Di mana kita mengetahuinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu ithna asara sahran. Setahun itu jumlah bulannya 12. Minha arba'atun hurum, 4-nya bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Lalu kata Rasulullah sambungan hadis ini, salasun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ini bulan 1. Ustaz, katanya tadi arba'atun hurum, 4 bulan, 1-nya mana? Saya tanya sama ibu-ibu nih, 50.000 kalau bisa jawab, pakai duit beliau ini insya Allah.
bawa duit, ada dikit. Bulan apa satunya? Ramadan, salam. Hah? Bulan Rajab Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, duitnya nggak keluar karena jawaban pertama yang kita minta, yang kedua nggak boleh lagi. Pertama tadi jawabannya apa? Ramadan, bulan Rajab kata kawan seberang. Yang keempatnya wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sa'ban. Yang kata Rasulullah yang keempat namanya bulan Rajab. Orang seberang bilang bulan Rajab. Di mana letaknya? Allazi baina Jumada wa Sa'ban. Letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul menjelaskan 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Hari ini kita berada di bulan Muharram. Hari keberapa malam ini? 10, Yauma Asyura. Apa namanya? Hari ke-10 yang kata orang Jawa seberang, bulan Muharram disebut bulan Syura. Dulu saking seremnya bulan Syura dibuatkan filmnya. Apa judul filmnya? Apa juga lagi kecil ini ya Allah. Malam 1 Syura. Siapa pemeran utamanya? Suzana. Nonton juga ibu itu, Masya Allah. Malam 1 Syura. Bunyi suara anjing malam itu. Dulu pemahaman kita, bukan kita lah, orang seberang atau jangan kita gak enak. Dulu di seberang itu masih meyakini bahwa Syuro atau bulan Muharram dan kalender Hijriah disebut bulan angker, bulan bala, bulan musibah, bulan bencana, bulan seram, bulan sial. Menganggap Muharram atau Syuro bulan yang seluruh dedemit, mak lampir, gerandong keluar semua. Maka masuk malam 1, malam pertama, suasananya mengerikan. Ayah kemana? Lagi semedi dan keloteng. Kenapa? Malam 1 Syura. Mamang kamu kemana? Mamang saya lagi semedi di pinggir sungai, bertapa. Mbahnya kemana? Lagi bawa sesajen ke belakang rumah. Ada ayam goreng, ayam ingkung, ada nasi ketan, ya. Apa lagi? Hafal semua ada orang, jangan pelakunya dulu. Ya. Yang lebih seru lagi, kalau ada bayi lahir bulan Syura, bulan Muharram, harus diruat. Kalau nggak diruat, katanya bayi itu bakal sial selama-lamanya. Bagaimana cara meruatnya? Dibikinlah among-among. Tahu among-among? Taruh di nampan, bawa belakang pohon besar, mbahnya yang nyamperin pohon besar. Wahai Nyai Among, Kiai Among, ini among-among cucuku, jangan diganggu ya. Untung Nyai Amongnya nggak jawab. Kalau jawab, nggih betul. Loncat dia, tabur sama amongnya. Dulu, jangan dulu. Saking khawatirnya bahwa Muharram atau Syura akan mendatangkan kesialan dulu. Dulu kalau masuk tanggal 1 Syura, nggak ada lagi yang hajatan, nggak ada undangan, betul? Dompet kita aman, Bray. Nggak bergerak tempatnya. Tapi sayangnya bulan Zulhijjah dilantak ya orang. Sabtu 5 undangan, Minggu 6 undangan, tembak dompet, ya Allah, tipis banget. Terakhir kena serawe, saking malunya takut nggak tulis nama, Bismillah. Kata kawan, kok nggak tulis nama? Malu coy, cuma serawe. Pas makan tahu diri pula dia, dikit ngambilnya. Biasanya kayak undung-undung. Ini enggak, kawannya nanya, kok dikit ngambilnya? Cuma serawe. Dulu, sekarang enggak lagi. Saking takutnya dengan Muharram atau bulan Syura, enggak ada yang pindah rumah, gali pondasi, masang mulu, enggak ada yang jalan jauh, takut
semua. Yum menang. Pak, kapan kita gali pondasi, Pak? Nanti lewat Suro. Pak, kapan kita ke Jakarta? Nanti nunggu lewat bulan ini loh. Kenapa, Pak? Belum tahu kamu. Kalau ada orang sengaja gali pondasi atau pesta, ditakut-takutin. Saya cuma kasih tahu, Mas. Tapi kalau mau ya silahkan. Tapi kalau kejadian betul, jangan nyalain saya. Mulai ketakutan ragu-ragu dia, jangan-jangan dia juga, jangan-jangan dia juga. Ini bahaya ya Allah rahimahumullah. Alhamdulillah hari ini insya Allah sudah nyaris nggak ada lagi. Buktinya hari ini tanggal 9 ya. Pesta di Kota Bumi tabur tayar kata orang Kota Bumi ya. Sana sini pening lah kita mau kemana dulu ini. Kayak saya tadi, Balangan dulu, Kota Bumi Tengah, kemana lagi ya Allah? Dompet ini kalau bisa menjerit dan jerit dia. Sudah lagi ya. Jangan sampai kosong sih. Udah tipis banget ini. Dulu, kalau sekarang orang nggak ngitung-ngitung bulan lagi. Dalam Islam semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik. Sofar, ya, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal itu baik, tapi ada yang lebih. Zulqa'dah lebih baik, bulan haram. Zulhijjah lebih baik, bulan haram. Muharram lebih baik, bulan haram. Rajab lebih baik, bulan haram. Ramadan lebih baik, bulan puasa. Jadi jamaah rahimakumullah, pemahaman tentang Muharram atau Suro bulan sial, bulan bala, bulan bencana buang jauh-jauh, karena agama kita mengajarkan tidak ada bulan sial, yang ada semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik. Tidak ada hari sial, semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari baik, Jumat lebih baik. Tidak ada angka sial, semua angka baik, tapi ada angka istimewa. Satu istimewa, wahidun, Allah wahid, satu. 7 istimewa, karena 7 tawaf, 7 putaran. Saya ini 7 kali. Jadi kadang-kadang saking takutnya dengan angka, ya, di hotel itu, di bis besar-besar, di penerbangan nggak ada angka nomor kursi nomor 13, nggak ada. Tiket kamu nomor berapa? 12. Kamu harusnya 13, 12B. Sebelahnya 14, loncat dia. Saking takutnya dengan angka 13. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak nih, 50.000 duit beliau, duit imam itu, buat duit nggak? Alhamdulillah nggak buat duit. Aman. Selain angka 13 yang diyakini mendatangkan kesialan, angka berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab. 4. 5. Jangan jawab ibu-ibu, suruh bapak. Berapa? 4. Berapa sen? 5 salah. Berapa? 4. Mantap Pak Haji, mantap Pak Haji. Barakallah. Kasih duit 50.000. Alhamdulillah nggak bawa duit. Nggak ada duitnya, nggak dibawa. Sabar. Minta sama ayah nanti. Ya 50.000 ya kata jenggot pirang gitu ya. Angka 4, Bapak Ibu rahimahumullah. Banyak orang yang sampai hari ini meyakini 4 angka sial. Di mana kita tahu? Coba Bapak Ibu jamaah. Masuklah gedung bertingkat, hotel berbintang atau gedung-gedung bertingkat, masuk lift. Tahu masuk lift? Bisa masuk lift? Jangan sampai nanti bisa masuk nggak bisa keluar. Masuk lift, naik sini, lihat di sebelah kanan tombol lift. Ada nggak lantai 4 tertulis situ? Kalau nggak percaya sama saya, besok ke Karang main ke Hotel Novotel itu, yang berapa puluh lantai itu, bener-bener nggak ada. Pak Satpam izin ya, kenapa Mas? Mau lihat angka 4, ada nggak di lift ini? Masuk lift, Pak Satpam jangan pergi jauh-jauh, kenapa? Saya takut nggak bisa keluar. Tunggu situ, ambil handphone. Kalau kurang yakin, dipoto di tombol-tombol lift itu. 1 basement lantai bawah tempat parkir mobil. 2 one floor lantai pertama. Ya. 1 one floor, 2 two floor, 3 three floor, 4 four floor nggak ada.
nggak ada angka 4. Nggak percaya, besok ke Bandar Lampung, masuk hotel, hotel. Naik apa Ustaz? Naik Karona, ya. Pakai uang siapa? Uang masing-masing. Jadi masih ada yang meyakini 4 angka sial, 13 angka sial. Dalam agama kita nggak ada semua angka baik, tapi ada angka yang lebih baik. Semua hari baik, ada hari yang lebih baik. Semua bulan baik, tapi ada bulan yang lebih baik. Semua tempat baik, tapi ada tempat yang lebih baik. Kota bumi baik, tapi Mekah lebih. Jadi nggak ada lagi keyakinan kalau rumahnya terletak pada tanah tusuk sate, nggak ada lagi bilang, wah siang rumah ini jangan beli Cina, dibeli sama Cina bikin ruko dia kaya raya Cina. Akhirnya nyesel, ya Allah kenapa saya jual ya Allah, kata khawatir telat makanya. Ada lagi yang merasa anggap sial kalau rumahnya diapit 2 rumah kakak beradik. Di sini masih, oh enggak lagi, alhamdulillah enggak lagi di kampung saya masih, di kampung mertua saya maksudnya masih itu. Jadi kalau A sama B kakak beradik bikin rumah, lalu C bikin tengah-tengah. Nah katanya sial kamu, kenapa diambil 2 kakak beradik, sahabat rezeki kamu. Dari mana keyakinan itu? Maka jamaah rahimakumullah, bicara tentang tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan istimewa, bukan bulan bala bencana, bukan bulan sial, bukan bulan angker, tidak sama sekali. Kalau kita meyakini ada hari, ada bulan, ada angka, ada tempat, ada suasana yang mendatangkan kesialan, maka kita jatuh dalam sebuah dosa besar yang disebut syirik tatoyur. Syirik apa, Bu? Syirik apa, Bu? Tatoyur. Nama lainnya Bapak-bapak, syirik tiaroh. Apa, Pak? Apa? Tiaroh. Ustaz, apa sih syirik tatoyur? Dengarkan saudara-saudari rahimakumullah. Syirik tatoyur itu adalah berprasangka buruk atau merasa sial karena melihat sesuatu, karena mengetahui sesuatu, karena mengalami sesuatu, baik menyangkut keadaan, tempat, suara, kemudian hari, tanggal, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Kalau kita merasa berkedut mata akan